adik-adik. Wow, selamat tahun baru ya kakak-kakak semua. Selamat tahun baru. Nah, selamat datang di tahun 2021. Wah, nggak terasa ya kita udah di tahun yang baru, bulan yang baru. Yuk kita rayain tahun baru ini dan bulan Januari dan seterusnya dengan hati yang sukacita dan dengan hal-hal yang menyenangkan. Pastinya. Nah, adik-adik jangan lupa juga buat selalu bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan atas apapun yang udah Tuhan kasih kita di tahun kemarin. Nah, walaupun sampai sekarang nih adik-adik kita masih ketemu secara online, tapi itu nggak akan menghilangkan sukacita yang udah Tuhan kasih ke kehidupan kita. Yuk sama-sama mengucap syukur dan berterima kasih ya sama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita awalin dengan doa. Yuk, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami sudah ada di tahun yang baru. Biarlah kami bisa menjadi lebih baik, lebih bisa mengucap syukur lagi. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. FLC Kids, apapun yang terjadi dalam hidup kita, di saat sulit, sedih, duka, bahkan suka dan bahagia, kita punya seseorang yang hebat Kak. Iya, luar biasa. Kak Caca tahu nggak siapa? Tahu dong Kak. Wah, siapa tuh Kak? Kasih tahu Tuhan dikali. Yesus dong Kak pasti. Betul, Tuhan Yesus. Yuk, tepuk tangan semuanya ya. Saat ku dalam kesulitan hidupku, aku punya penolong yang menolong hidupku. Saat ku dalam kesedihan hatiku, aku punya penghibur yang menghibur Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Dia penolongku, Yesusku hebat, Dia penghiburku, Dia mati untukku, juga bangkit bagiku, Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yuk adik-adik kita ngomong sekali lagi dengan lebih semangat. Saat ku dalam kesulitan hidupku, aku punya penolong yang menolong hidupku. Saat ku dalam kesedihan hatiku, aku punya penghibur yang menghibur hatiku. Yesusku dahsyat, Dia penolongku, Yesusku hebat, Dia penghiburku, Dia mati untukku, juga bangkit bagiku, Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yesusku dahsyat sekali lagi. Yesusku dahsyat, Dia penolongku, Yesusku hebat, Dia penghiburku, Dia mati untukku, juga bangkit bagiku, Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yesusku terdahsyat, Yesusku terdahsyat dan terhebat. Sekali lagi kita katakan, Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yuk boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, kita harus katakan lagu itu dengan penuh semangat. Kalau Yesusku terdahsyat dan terhebat terhebat. pasti. Wow, luar biasa semua ya Kak Bang, Caca. Kak, luar biasa. Tuhan selalu menolong dan menghibur kita. Apapun keadaan kita saat ini, Dia lahir untuk kita, rela Rela mati mati. di mana Kak? Di Kayu salib. kayu salib buat kita juga Kak. Hingga? Hingga bangkit untuk kita juga. Wow, berarti Tuhan kita luar biasa, Luar biasa banget ya banget. Kak. Oh iya, Kak Caca, aku Mm-mm. punya pertanyaan deh. Aku bukan lupa sih Kak, tapi mau nanya. Kakak Oke. Caca tahu nggak
hukum terutama yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita itu apa? Setahu aku ya Kak, jadi hukum yang pertama yang Tuhan ajarin ke kita itu gimana Kita kita memiliki memilih kasih. Wah, berarti kita harus punya kasih ya Kak. Berarti ada cerita nanti ya Kak waktu kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita siapin hati kita siapin Alkitab juga nggak Kak? siapin dong Kak. Siapin pasti. Alkitab, tapi nggak boleh ada lagi yang ngobrol ya. Yuk, kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik kita mau angkat pujian ini. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Yuk adik-adik kita mau nyanyi dari awal lagi, sungguh-sungguh lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget. I never forget, never forget. I grow up loving Sekali lagi you. kita katakan, I never forget, never forget. I grow up loving you. Yuk adik-adik sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh tiba di bulan yang baru, di minggu yang baru. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong pimpin kami sehingga kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan ke kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Hai adik-adik semua. Wah, selamat tahun baru, Happy New Year ya buat semuanya. Senang sekali bisa ngelewatin tahun 2020 secara luar biasa dan sekarang kita masuk ke tahun
2021. Adik-adik, gimana perasaannya? Kakak mau tahu dong. Ayo, yang ngelewatin tahun 2020 kemarin, mungkin ada yang senang, atau mungkin ada yang sedih, atau mungkin B aja, atau biasa aja gitu ngelewatin. Ya udah 2020, ya udah biasa aja, udah lewat aja gitu. Ada yang seperti itu nggak? Nah, apapun cerita adik-adik semua, ayo komen di bawah, cerita di bawah, bagaimana perasaan adik-adik semua. Terus apa aja sih yang dialamin, kalau bisa share cerita di situ. Nah, atau kalau misalnya ada adik-adik yang mau minta didoain secara khusus, nah kakak-kakak di FLC semua siap loh buat doain adik-adik semua. Jadi jangan ragu-ragu, komen di bawah. Kak, aku mau didoain nih kak, misalnya mau ujian atau misalnya mau apa, kasih tahu aja di bawah, nanti kakak bantu komen. Nanti kakak bantu doain, kok bentuk komen sih? Salah kakak ya. Nanti kakak bantu doain semuanya ya. Tulis namanya di bawah supaya kakak bisa doain kamu semua. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau soal doain yang tadi kakak sebutin, adik-adik tahu nggak sih kenapa kakak mau doain adik-adik semua? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, oke. Karena iseng? Atau karena gabut? Nggak punya kerjaan? Enggak, bukan itu. Ya, kakak mau doain adik-adik semua karena kakak amat sangat mengasihi adik-adik semua. Ya, sesuai nih sama materi kita hari ini, kita ngomongin tentang kasih. Nih, ayatnya diambil, kakak pakai nyontek nih ya. Ayatnya diambil dari kitab Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-36 sampai dengan 40. Nanti akan kita baca sama-sama, tapi Alkitabnya jangan langsung ditutup ya. Boleh dibuka sekarang, dicek kira-kira cari dulu di mana sih Matius 22. Nah, udah ketemu, taruh di samping, nanti kita baca sama-sama, oke? Yuk. Di kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Tapi sebelumnya ingat ya adik-adik, kakak mau kasih sebuah pesan. Catat baik-baik. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama atau orang lain. Sekali lagi. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama atau orang lain. Ada yang ngerti? Mungkin. Atau mungkin juga ada yang nggak mengerti. Apa kak? Maksudnya apa sih? Nah, kakak mau cerita dulu. Adik-adik boleh simak baik-baik ya apa yang kakak ceritain ya. Dari kitab yang tadi kakak sudah baca, yang kakak udah share tadi ke adik-adik sebelumnya. Jadi, ceritanya pada waktu itu, para pemimpin agama itu selalu berusaha untuk mau menjebak Tuhan Yesus dengan perkataannya sendiri. Mereka bertanya kepada Yesus dari ratusan hukum yang mereka ikuti, mana sih yang paling penting? Sebelumnya kakak mau jelasin dikit nih buat adik-adik semua. Waktu itu Tuhan telah menetapkan hukum atau aturan untuk diikuti agar tetap menjaga dan membantu mereka. Jadi hukumnya ini sudah ada sejak zamannya Musa dulu. Nah, itu hukumnya banyak banget tuh. Sampai bahkan hukumnya itu mencapai 613 hukum. Tuh, banyak banget 613 hukum. Kakak aja kalau misalnya disuruh baca undang-undang, hukum-hukum apa aja kakak nggak hafal. Segitu banyaknya. Nah, ini 613 banyak juga. Oke. Nah, jadi orang Yahudi waktu itu memiliki 613 hukum yang berbeda untuk diikuti. Ditambah lebih banyak peraturan lagi agar mereka tidak melanggarnya. Tuh. Dan beberapa pemimpin agama hanya peduli untuk mengikuti hukum-hukum yang mereka tahu. Jadi mereka berpikir kalau mereka bisa mengikuti hukum atau aturan yang dengan baik, dengan sempurna, maka mereka bisa lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau misalnya contoh, kakak dikasih 10 hukum. Jadi hukumnya itu kakak taatin semua tuh 10 hukumnya. Dengan kakak menaati semua 10 hukum itu, berarti kakak lebih baik daripada orang lain yang tidak menaati hukuman apapun itu. Jadi kalau misalnya ada yang naatin cuma 9 hukum, kakak naatin 10 hukum, berarti kakak lebih baik. Nah, orang dulu, bagus gak begitu? Nggak bagus ya. Oke, lanjut. Nah, ngomong-ngomong soal aturan, kita semua memiliki aturan yang harus kita ikuti. Ada kan aturan-aturannya? Contoh misalnya kalau aturan-aturan yang ada di rumah atau di sekolah atau gereja atau mungkin di luar rumah. Nih, adik-adik boleh simak baik-baik. Kakak kasih beberapa contoh. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah sebelum menonton TV. Tuh, siapa tuh yang sering banget tuh lagi nonton? Oh iya, PR ku belum dikerjain. Ya ampun. Yaudah deh, nonton lagi. Aduh, ada yang nggak seperti itu. Aku
Ya, kalau ada, ayo cepat-cepat berubah. Karena itu nggak baik. Jadi ingat, kerjain PR dulu, selesaikan dulu pekerjaan rumah dari sekolah, baru boleh nonton. Yang kedua, makan harus cepat dan dihabisin. Tuh, biasanya siapa di rumah tuh yang kalau misalnya dikasih mamanya atau papanya makan tuh satu piring, tapi nggak langsung dihabisin. Makannya disisain dikit, atau malah makannya nggak bersih. Nasinya masih ada 1-2 butir, 3 butir, atau mungkin banyak. Mama makannya udah kayak bebek. Oh, tentunya pasti bukan adik-adik di FLC dong. Ya, kakak percaya. Semuanya pasti di sini makannya bersih, makannya habis, makannya pintar. Oke, lanjut. Kalau mau bayar, ataupun keluar, ataupun masuk ke suatu tempat, adik-adik harus ngantri. Siapa ini biasanya suka nyerobot antrian? Oke, nggak ada. Bagus semuanya ya. Nggak ada yang suka nyerobot antrian. Semuanya harus antri. Tertib sesuai dengan apa yang sudah diaturkan. Atau apalagi sekarang yang masa-masa COVID seperti ini, lagi corona begitu, pasti ada tuh kan yang namanya ngantri dengan jarak 1,5 meter sampai 2 meter setiap orangnya. Jadi jarak kakak ke depan itu jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, itu ditaati tuh. Nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena kalau dilanggar, nanti adik-adik dekat sama orang lain. Aduh, bisa bahaya karena kita nggak tahu orang lain itu sehat apa nggak sehat. Oke? Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang kakak dan adik-adik yang sering lakuin ataupun pernah lakuin. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Kemudian adik-adik, tahu nggak sih Tuhan Yesus jawab apa ke orang-orang yang tadi yang nanya sama Tuhan Yesus, hukum mana yang paling penting? Nah, adik-adik boleh buka Alkitab ya. Kita sama-sama baca ya di yang kitab tadi, Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-36 sampai 40. Kita baca yang dari 36 dulu ya. Siap-siap. Kita baca yang ke-37. 37 dan 38 ya. Sama-sama ya. 3, 2. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ada hati, ada jiwa, dan akal budi. Berarti mengasihi Tuhan lewat semua hidup adik-adik semua. Seluruh hidup adik-adik semua harus sungguh-sungguh dan benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Oke. Kemudian di yang 39 dan 40 kita baca lagi sama-sama. Di ayat yang ke-39 dan 40. Yuk baca sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuh, yang 40 mungkin adik-adik ada beberapa yang ngerti, ada yang beberapa nggak ngerti. Jadi maksud yang ke ayat yang ke-40 adalah bahwa dari antara seluruh hukum Taurat yang tadi ada berapa tuh? 613 ya itu ya. Nah, di antara 613 itu yang paling penting adalah dua ini. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Tadi ayo baca lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, jiwamu, dan akal budimu. Kemudian kasihilah sama manusia, sama seperti dirimu sendiri. Tuh, hukum yang paling penting. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Yang kayak tadi kakak bilang, jadi mengasihi Tuhan atau mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama manusia atau semua orang. Nggak pilih-pilih. Tuh, ya kan? Kemudian hal utama yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi orang-orang yang Tuhan udah ciptakan. Jadi kalau misalnya Tuhan ciptakan, Tuhan ngomong-ngomong Tuhan ciptain apa aja sih di bumi ini? Kakak sampai bingung, banyak banget ya kayaknya ya. Bukan cuma manusia kan? Ada binatang, ada tumbuhan, ada apa lagi ya? Ada ya macam-macam semuanya. Binatangnya juga macam-macam. Ada yang di darat, ada yang di laut. Terus tumbuh-tumbuhannya juga ada yang di darat, ada yang di laut. Jadi semuanya harus sayang, nggak boleh enggak. Kalau dikasih Tuhan, Tuhan izinkan ya adik-adik untuk pelihara binatang atau pelihara tumbuh-tumbuhan, harus dijaga, harus dirawat, harus disayang, nggak boleh dirusak, nggak boleh apalagi kalau misalnya di luar sana, yang kalau misalnya ada rumput-rumput yang ditulis dilarang menginjak rumput, tuh berarti rumputnya nggak boleh diinjak.
Karena itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kasihan kalau diinjak nanti kalau misalnya rumputnya mati gimana? Terus adik-adik nggak bisa ngirup udara segar lagi. Oke ya. Kemudian lanjut, itu tanggung jawab utama dari kita semua. Jadi untuk sayang sama semua makhluk hidup, sayang sama manusia, sayang sama tumbuhan, sayang sama hewan-hewan yang Tuhan ciptakan, semuanya itu adalah tanggung jawab dari kita semua. Nah, terus daripada mikirin diri sendiri sepanjang waktu dan hanya melakukan apa yang kamu ingin lakukan, lebih baik adik-adik mengutamakan orang lain. Ada nggak sih adik-adik kalau misalnya pas lagi di mana gitu, adik-adik pikir, contoh misalnya gini, ada mama ada ngasih makanan nih, misalnya mama beli semangka buat adik, buat dimakan sama-sama sama keluarga semuanya. Terus adik-adik mikir gini, ih semangkanya udah dikit, masa aku mesti bagi-bagi lagi? Udah, aku habisin sendiri aja. Ayo, ada yang begitu nggak? Nggak boleh kayak gitu ya. Harus sharing semuanya kayak begitu-gituan ya. Makanan atau apapun semuanya harus share dan mengutamakan orang lain. Kalau misalnya mau makan, tanya dulu sama orang lain. Pa, ma, makan ya. Om, tante, koko, cece, mamam dulu ya, makan dulu ya. Tawari dulu orang lain, kasih tahu kalau misalnya kita mau makan. Oke, tenang aja kok. Adik-adik kalau misalnya tawari orang makan, nggak mungkin orang bilang, yaudah sini aku makan semuanya. Nggak mungkin kayak begitu. Pasti orangnya bilang gini, yaudah silakan. Atau mungkin ada orang bilang gini, waduh, ini anak-anak FLC sopan-sopan banget ya semuanya ya. Mau makan bisa nawari orang lain dulu, kayak gitu. Oke? Jadi ingat, kalau misalnya mau makan, jangan diem-diem. Sembunyi-sembunyi. Nggak boleh kayak gitu, oke? Nah, tahun lalu kita semua pasti melihat nih, ada banyak orang melakukan hal baik yang membantu orang-orang di sekitarnya ketika banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh mereka karena masa-masa pandemi. Tuh, yang kayak kemarin tuh, tahun 2020 kan kita kalau nggak salah kena masa pandemi itu dari tahun 2020 di bulan Maret. Nah, ini kakak punya beberapa contoh nih, ada hal-hal yang orang-orang lakukan yang mengutamakan kepentingan orang lain. Contoh, para dokter, perawat, dan lainnya yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu pasien. Nah, yang kedua, kakak-kakak yang melayani di online, baik ibadah umum ataupun gereja anak. Nah, ini juga sama ini, kayak kakak lagi melayani adik-adik semua oleh firman Tuhan di ibadah online hari ini. Oke, yang ketiga, gereja yang memberi apresiasi buat semua kakak-kakak yang melayani itu. Kalau mama papanya ada yang volunteer di sini, pasti tahu deh. Ada gereja, Pastor Joshua, Sister Alena yang begitu sangat amat perhatian sama kita semua sebagai volunteernya, sebagai pengerja-pengerja di gereja. Nah, berikutnya, perawat. Nah, ini lebih kasihan nih contoh yang terakhir nih. Kakak juga sampai sedih liatnya waktu pas dengar cerita ini. Jadi ada banyak sekali perawat yang tidak bisa melihat anak-anaknya selama 2 bulan atau bahkan lebih saat bekerja di rumah sakit. Nah, itulah salah satu cara untuk menunjukkan kasih. Jadi mereka tolong orang lain, mereka setiap hari pakai masker, pakai baju peralatan lengkap namanya APD. Nah, itu baju peralatan lengkap semuanya sampai ketutup. Jadi nggak ada yang nggak boleh ada yang kebuka-buka kayak jari kakak ini kan kebuka nih. Nah, mereka tuh sampai ketutup rapat semua tuh. Berjam-jam pakai baju begitu, berjam-jam pakai masker. Aduh, itu rasanya nggak enak banget. Ada yang hidungnya sampai luka gara-gara kegores-gores sama masker. Ada yang bener-bener kepanasan gara-gara baju APD-nya atau baju pelindung dirinya itu bener-bener rapat banget semuanya. Tuh, kasihan ya. Terus nggak bisa ketemu sama anaknya, nggak bisa ketemu sama keluarga 2 bulan sampai 3 bulan lebih. Kasihan ya. Mereka cuma video call aja tuh. Cuman, ini mama papa lagi kerja ya, kamu di rumah baik-baik ya. Tuh, kasihan kayak gitu. Kakak sedih loh dengarnya waktu pas tahu cerita ada banyak sekali perawat-perawat yang rela ngorbanin dirinya, bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Nah, itu adalah salah satu contoh bukti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti, harus saling mengasihi manusia yang lain. Ya, mengasihi sesama manusia. Nah, itu adalah contoh yang luar biasa yang menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik nggak perlu nih nunggu sampai dewasa atau mungkin melakukan apa yang paling penting seperti yang Yesus katakan, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Ada banyak kok cara untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Jadi,
Adik-adik tuh nggak perlu nunggu sampai nanti usia gede dulu, nggak perlu nunggu sampai usia dewasa dulu, nunggu sampai SMP, SMA, kerja baru mau nolong orang lain, baru mau mengasihi Tuhan. Nggak perlu, bisa lakuin sekarang juga. Ya, adik-adik bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama manusia dengan cara yang Tuhan udah kasih tahu, yaitu mengasihi. Oke. Kemudian yang terakhir sebelum masuk ke ayat hafalannya, ini penting. Selain kita belajar tentang kasih, kita juga mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang selalu bisa percaya dan bertanggung jawab. Tuh, yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Apa sih maksudnya, Kak? Maksudnya adalah gini. Adik-adik gak suka bohong-bohong. Kemudian bertanggung jawab dengan hal atau sesuatu yang adik-adik kerjakan. Misalkan, contoh, makan harus habis, itu namanya bertanggung jawab. Jadi udah ngambil nasi atau udah diambil nasi sama mama atau papanya atau sama bibi atau sama tante atau sama siapapun, diambil nasi atau makanan harus dihabisin. Itu namanya tanggung jawab. Main yang bener, nggak berantakan mainannya. Kalau misalnya mainnya udah berantakan, diberesin semuanya. Taruh kembali di tempat semula seperti waktu sebelum adik-adik mainin. Itu namanya bertanggung jawab. Kemudian jamnya belajar, ya belajar, nggak pakai bohong-bohong. Jamnya belajar malah buat main game atau main handphone, atau kalau misalnya biasa suka main PUBG atau Mobile Legend, nah tuh ayo, kalau jamnya belajar, nggak boleh bohong-bohong, nggak boleh pakai buat main-main, karena walaupun mungkin mama papa nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Adik-adik semua, ayo ya, nggak boleh bohong. Dan masih banyak contoh-contoh lain lagi. Semuanya Alkitab yang tadi kan belum ditutup kan? Oke, nah adik-adik, sekarang waktunya kita masuk ke ayat hafalan nih. Adik-adik boleh buka di kitab Lukas. Tadi kan kita buka Matius nih. Adik-adik bisa buka Lukas. Jadi Matius, Markus, Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-10a. Kita baca yang 10a, yang awal-awal ya. Oke, yang ke-10 aja deh, bukan ke-10a ya. Jadi Lukas pasal 16, ayat yang ke-10. Siap? Kita baca sama-sama ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Tuh. Adik-adik kalau misalnya dikasih tanggung jawab sama mama papanya, hal-hal yang kecil, tunjukin rasa tanggung jawab adik-adik semua. Bahwa adik-adik bisa, adik-adik mampu untuk bertanggung jawab dari apa yang sudah diberikan oleh orang tua ataupun guru. Jadi kalau misalnya dikasih tanggung jawab kecil, dikasih contoh misalnya dikasih PR cuma dikit, ya cepat buru-buru kerjakan dengan maksimal, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kasih nilai yang terbaik. Oke, kasih kemampuan adik-adik 100 bahkan 1000 bahkan 10.000% dari apa yang adik-adik bisa lakuin ya. Oke adik-adik, sampai itu aja firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini kita belajar ada 2, mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama atau orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, bertanggung jawab dalam hal-hal besar. Adik-adik harus bertanggung jawab, nggak pakai bohong-bohong ya. Lakuin semuanya dengan maksimal dan untuk Tuhan. Oke, sampai di sini aja semuanya. Alkitabnya sekarang kita boleh tutup yuk. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan hari ini dari kisah Tuhan Yesus sendiri. Kami belajar bagaimana kasih yang begitu luar biasa dari Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan, sama seperti kami belajar mengasihi orang lain. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami juga mau sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar juga Tuhan untuk bertanggung jawab untuk hal-hal yang kecil. Walaupun kami masih kecil, kami mungkin belum cukup dewasa untuk belajar hal-hal yang lebih besar, tapi kami mau belajar bertanggung jawab untuk hal-hal yang kecil-kecil dulu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan terus pimpin kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Sebentar kami selesai ibadah, Tuhan terus pimpin kami supaya firman Tuhan yang boleh kami pelajari barusan boleh tertanam di hati kami dan boleh kami share, boleh kami bagi kepada siapapun yang kami boleh temui. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan
Amin. God bless you. Happy Sunday. Bye. Yesus